Mikir ya. Tanjakin. Kering kerontang. Ini pertama ada apa ya? Iya, lebih nyaman ya kalau siang-siang. Kalau nggak ada nyamuk. Iya. Mau nggak? Mau. Nanjak banget. Ya. Iya. Nanjak sekali, Ger. Oh, rapatut. Nanjaknya teman-teman. Dan kita berpembukaan ke. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali bersama kami di kesayangan kalian, channel Hari Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam hari siang hari ini, kami masih bisa menghibur teman semuanya. Jangan lupa teman-teman, jadi kita ini sore hari ini saya tertarik ada sesuatu energi besar sekali di atas gunung ini ya. Namun sebelum kita melakukan eksplorasi langkah ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan juga hajati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Amin. Saya dari itu penasaran dengan bunga pohon ini. Cantik buat pohon apa ya? Bunga apa ya? Ada. Ya. Backlight ya. Kita berarti ini ke arah barat ya. Matahari itu yang sana sih. Oh, gini bawa mobil ya? Iya. Hah? Enak kalau mobil. Sebenarnya pohon dia ya? Dia berbunga loh, aku baru tahu sih dia berbunga loh ya. Iya ini dia kalau bahasa kita sih dia ini loh. Tapi kok berbunga ya? Baru tahu aku loh ya. Kamu baru lihat saya. Oh iya. Iya. Iya yang saya tahu ya dia enggak. Iya.
Kelapa tuh. Alhamdulillah. Semangat ya. Hah? Semangat. Semangat. Betul ya. Tapi ini luar biasa lur. Tanyakan segini saja jadi cangkeng. Ini pohon sekjanya tuh bagus-bagus kalau udah besar loh. Lempeng. Jadi ini kita itu sambil cari jalan sebenarnya lur. Siang-siang tak video kali tuh. Wah. Biar teman-teman juga tahu nih suasananya di kala musim 3. Ayo teman, kita istirahat dulu. Nanti ketemu lagi. Ini ya, aku merasa kayak udah di sini ya. Tapi kok tiba-tiba kepalanya pusing banget, kenapa ya? Ya? Hah? Tiba-tiba kepala aku pusing banget, kenapa ya? Apa kamu nanjak? Kurang paham tuh. Tinggi juga lur ini lur. Dia nggak tinggi lagi lah ya. Wah, subhanallah. Wah, quwwata illa billah. Ya, kamera stay di sini ya. Saya merasa ada sesuatu hal besar di sana ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Indah sekali lur ini lur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Damai menyertai langkahmu, wahai Propo. Perkenalkan, aku adalah Siddhartha Gautama. Duduklah dan dengarkan. Ada perkara yang dapat dipahami telinga, tetapi
ada pula perkara yang baru terbuka setelah manusia berani memandang dirinya sendiri. Wahai Propo, manusia sering menyangka kesengsaraan datang karena dunia tidak berpihak kepadanya. Ketika kehilangan harta, ia menyalahkan keadaan. Ketika dikhianati, ia menyalahkan manusia. Ketika kedudukannya runtuh, ia menyalahkan nasib. Padahal, kesengsaraan telah tumbuh jauh sebelum peristiwa buruk datang. Ia tumbuh di dalam batin, seperti benih kecil yang tersembunyi di bawah tanah. Ia tidak terlihat, namun ketika mendapatkan air, ia tumbuh menjadi pohon. Demikian pula kesengsaraan. Ia bermula dari sesuatu yang sangat kecil di dalam manusia. Lalu dipelihara setiap hari sampai akhirnya manusia hidup di bawah bayang-bayang pohon yang ditanamnya sendiri. Ada 3 perkara besar yang membuat manusia tergelincir menuju kesengsaraan. Dan ada 3 perkara yang apabila dijaga akan menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Dengarkan baik-baik, wahai Propo. Perkara pertama yang menjatuhkan manusia, ketamakan yang tidak mengenal cukup. Tuan, apakah salah jika manusia menginginkan sesuatu? Tidak, Propo. Keinginan untuk makan ketika lapar bukanlah kesalahan. Keinginan memiliki rumah untuk melindungi keluarga bukanlah kesalahan. Keinginan belajar, bekerja, memperbaiki kehidupan, dan menolong keluarga bukanlah kesalahan. Yang menjadikan manusia menderita adalah ketika keinginan berubah menjadi belenggu. Manusia berkata, "Aku akan bahagia jika memperoleh ini." Setelah mendapatkannya, ia berkata, "Masih kurang." Ia mendapatkan 10, menginginkan 100. Mendapatkan 100, menginginkan 1000. Mendapatkan kedudukan, takut kehilangan kedudukan. Mendapatkan pujian, takut dilupakan. Mendapatkan kekayaan, takut menjadi miskin. Perhatikanlah, Propo. Semakin banyak yang ia genggam, semakin banyak pula yang ia takut kehilangan. Akhirnya, sesuatu yang dahulu ia kejar untuk mendapatkan kebahagiaan justru menjadi sumber kegelisahan. Inilah tipu daya keinginan yang tidak mengenal cukup. Ia berbisik, sedikit lagi. Setelah engkau mendapatkannya, sedikit lagi. Dan sampai rambut memutih, bisikannya tetap sama. Manusia kemudian menghabiskan seluruh kehidupan mengejar sebuah garis yang terus bergerak menjauh. Maka, jangan mengukur kekayaan seseorang dari banyaknya yang ia miliki. Ukurlah dari sedikitnya sesuatu yang mampu memperbudak hatinya. Ada manusia memiliki sedikit tetapi tidur dengan tenang. Ada manusia memiliki gunung kekayaan tetapi setiap malam dihantui ketakutan. Siapakah yang sebenarnya kaya? Propo, pahamilah satu perkara. Kemiskinan paling berbahaya bukanlah kosongnya tangan, melainkan hati yang tidak pernah merasa cukup. Dan perkara yang kedua adalah kebencian yang dipelihara. Perkara kedua lebih panas daripada api, Propo. Namanya kebencian. Ketika seseorang menyakitimu, luka itu mungkin terjadi hanya beberapa menit. Namun, ketika engkau mengingatnya setiap hari, engkau mengulang luka itu ribuan kali di dalam pikiranmu. Orang yang menyakitimu mungkin telah tidur nyenyak, tetapi engkau masih berbicara dengannya di dalam kepalamu. Engkau membayangkan pertengkaran yang telah berlalu. Engkau mengulang perkataannya. Engkau merencanakan pembalasannya. Siapakah yang sedang tersiksa? Dirimu sendiri. Karena itulah, kebencian memiliki sifat yang aneh. Ia diarahkan kepada orang lain, tetapi tempat pertama yang dibakarnya adalah hati orang yang menyimpannya. La haula wala quwwata illa billah. Berarti, apakah kita harus membiarkan kejahatan? Tidak. Menghentikan kejahatan berbeda dengan membenci pelakunya. Engkau boleh berdiri melawan ketidakadilan,
Engkau boleh mengatakan salah kepada yang salah. Engkau boleh menjauh dari manusia yang terus menyakitimu. Tetapi jangan membawa racunnya ke dalam batinmu. Ketegasan tidak membutuhkan kebencian. Keberanian tidak membutuhkan dendam. Keadilan tidak membutuhkan kemarahan yang membutakan. Sebab apabila engkau melawan kegelapan dengan menjadikan hatimu gelap, mungkin engkau memenangkan pertarungan, tetapi kehilangan dirimu sendiri. Ingatlah, Propo, memaafkan bukan berarti mengatakan bahwa kejahatan adalah benar. Memaafkan berarti berkata kepada dirimu sendiri, perbuatanmu tidak akan kubiarkan tinggal selamanya di dalam pikiranku. Itulah kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah kebodohan batin, tidak mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Manusia melihat dunia bukan sebagaimana dunia adanya. Manusia melihat dunia melalui keinginannya, melalui ketakutannya, kesombongannya, luka masa lalunya. Karena itulah dua manusia dapat melihat kejadian yang sama tetapi merasakan dunia yang berbeda. Seseorang mengkritikmu, jika kesombongan menguasaimu, engkau mendengarnya sebagai penghinaan. Jika kebijaksanaan menguasaimu, engkau bertanya, apakah ada kebenaran yang dapat kupelajari? Seseorang lebih berhasil darimu. Jika iri menguasaimu, keberhasilannya menjadi siksaan. Jika kebijaksanaan menguasaimu, keberhasilannya menjadi pelajaran. Maka persoalan manusia tidak selalu berada pada apa yang terjadi. Seringkali persoalannya berada pada cara batinnya membaca apa yang terjadi. Wahai Propo, orang yang tidak mengenali pikirannya akan diperintah oleh pikirannya ketika marah. Ia berkata, aku benar. Ketika iri, aku diperlakukan tidak adil. Ketika serakah, aku membutuhkan lebih banyak. Ketika sombong, aku lebih tinggi daripada mereka. Ia tidak pernah bertanya, apakah pikiranku sedang menunjukkan kenyataan atau hanya sedang membela keinginanku. Pertanyaan kecil itulah pintu kebijaksanaan. Lalu, apa 3 perkara yang menyelamatkan manusia? Jika 3 racun tadi adalah api, maka 3 perkara berikut adalah air yang memadamkannya. Propo, yang pertama, kebijaksanaan. Belajar melihat dengan jernih. Jangan mudah percaya kepada segala sesuatu hanya karena banyak manusia mempercayainya. Tetapi, jangan pula menolak sesuatu hanya karena engkau belum memahaminya. Periksalah, renungkanlah, lihat akibatnya. Apakah sesuatu membuat manusia semakin tamak, semakin membenci, semakin sombong, semakin takut? Ataukah membuat manusia semakin jernih, welas asih, rendah hati, dan bertanggung jawab? Pohon dikenal dari buahnya, demikian pula suatu jalan dikenal dari manusia yang berjalan di atasnya. Kebijaksanaan bukanlah mengetahui ribuan kata. Kebijaksanaan adalah mampu membedakan mana kebutuhan dan mana kerakusan, mana keberanian dan mana kemarahan, mana ketegasan dan mana kebencian, mana keyakinan dan mana kesombongan, mana cinta dan mana keterikatan. Ada manusia membaca 1000 kitab tetapi tidak mampu mengalahkan satu kemarahannya. Ada manusia berbicara mengenai kedamaian tetapi rumahnya dipenuhi pertengkaran. Ada manusia mengajarkan kerendahan hati tetapi sangat marah ketika tidak dihormati. Maka jangan terburu-buru ingin terlihat bijaksana. Jadilah bijaksana ketika tidak ada seorang pun yang melihatmu. Itulah ujian sesungguhnya. Dan kedua, welas asih. Mohon maaf Tuhan. Mengapa welas asih begitu penting bagi umat manusia? Karena manusia sering melakukan kejahatan setelah berhenti melihat manusia lain sebagai sesama makhluk
yang dapat merasakan sakit. Ketika seseorang hanya melihat musuh, lawan, orang miskin, orang bodoh, orang hina, orang berbeda, maka mudah baginya menyakiti. Tetapi ketika ia melihat, ia juga ingin bahagia seperti aku, ia juga takut kehilangan seperti aku, ia juga pernah menangis seperti aku. Sesuatu berubah di dalam hati. Welas asih bukan kelemahan. Terkadang welas asih berarti memeluk, terkadang berarti menolong, berarti menegur, dan terkadang berarti berkata dengan tegas, berhenti. Perbuatanmu menyakiti orang lain, tetapi teguran itu lahir bukan karena ingin menghancurkan manusia, melainkan menghentikan keburukan. Probo, dunia tidak kekurangan manusia pintar, dunia kekurangan manusia pintar yang memiliki hati. Dan ketiga, kesadaran dan penguasaan diri. Perkara ketiga ini adalah penjaga gerbang. Gerbang apa itu, Tuan? Gerbang dirimu sendiri. Sebelum sebuah perkataan keluar dari mulut, ada sesaat keheningan. Sebelum tangan memukul, ada sesaat pilihan. Sebelum kebohongan diucapkan, ada sesaat kesadaran. Sebelum manusia mengikuti keserakahan, ada sesaat ketika ia sebenarnya mengetahui, aku seharusnya berhenti. Keselamatan manusia sering tersembunyi di dalam sesaat itu. Belajarlah berhenti di sana. Ketika marah, jangan segera berbicara. Ketika dipuji, jangan segera merasa tinggi. Ketika dihina, jangan segera membalas. Ketika mendapatkan kekuasaan, jangan segera merasa dapat melakukan segala sesuatu. Ketika mendapatkan kekayaan, jangan segera menganggap dirimu lebih mulia. Perhatikan apa yang sedang bergerak di dalam dirimu. Sebab musuh yang datang dari luar mudah dikenali, tetapi keserakahan yang memakai suaramu sendiri sangat sulit dikenali. Kesombongan berbicara menggunakan pikiranmu. Kebencian berbicara menggunakan mulutmu. Ketakutan menggunakan imajinasimu. Kemudian engkau menyangka semuanya adalah dirimu. Padahal engkau dapat mengamatinya. Dan sesuatu yang dapat engkau amati tidak harus engkau turuti. 3 lawan 3. Sekarang pahamilah keseluruhannya, Probo. Keserakahan dilawan dengan rasa cukup dan kemurahan hati. Kebencian dilawan dengan welas asih, kebodohan batin dilawan dengan kebijaksanaan dan kesadaran. Namun, jangan salah memahami perkataanku. Aku tidak mengatakan bahwa setelah memahami semua ini, kehidupanmu tidak akan mengalami penderitaan. Tubuh tetap dapat sakit, orang yang dicintai tetap dapat pergi, harta dapat hilang, nama dapat dilupakan, usia terus berjalan, perpisahan tetap datang. Tetapi ada perbedaan besar antara mengalami kesulitan dan menambahkan kesengsaraan ke atas kesulitan itu. Ketika kehilangan datang, manusia berkata, kenapa harus aku? Ketika dunia berubah, seharusnya tidak begini. Ketika seseorang pergi, seharusnya ia tetap bersamaku. Maka, satu kesedihan ditambahkan dengan 1000 perlawanan pikiran. Disitulah penderitaan menjadi berlipat. Wahai Probo, suatu hari manusia akan meninggalkan semua yang dibanggakannya. Tubuh yang dahulu dihias akan menua. Kekuatan yang dahulu dibanggakan akan melemah. Kekayaan akan berpindah tangan. Kedudukan akan diberikan kepada manusia lain. Rumah akan ditempati generasi berikutnya. Nama yang hari ini disebut ribuan manusia suatu hari mungkin hanya menjadi tulisan. Maka aku bertanya kepadamu, jika semua yang berada di luar dirimu akhirnya harus engkau tinggalkan, mengapa seluruh kehidupan hanya digunakan untuk menghias sesuatu yang tidak dapat engkau bawa? Hiaslah batinmu. Jika engkau kaya, jadikan kekayaan sebagai jalan memberi. Jika engkau kuat, gunakan kekuatan untuk melindungi. Jika engkau berilmu, gunakan ilmu untuk menerangi. Jika engkau terkenal, gunakan suaramu untuk mengurangi penderitaan. Jika engkau memiliki kedudukan, jadikan kedudukan sebagai tempat melayani. Sebab
Ukuran kemuliaan manusia bukanlah berapa banyak kepala yang tunduk kepadanya, melainkan berapa banyak manusia yang dapat berdiri kembali karena pertolongannya. Jangan mencari kemenangan atas semua manusia. Carilah kemenangan atas keserakahanmu sendiri. Jangan bangga ketika musuhmu jatuh. Banggalah ketika kebencian muncul tetapi engkau tidak menjadi budaknya. Jangan merasa suci karena mampu menasihati 1000 manusia. Pujilah dirimu ketika seorang manusia menghina dirimu. Jika satu penghinaan mampu menghancurkan kedamaianmu, berarti kedamaian itu belum benar-benar menjadi milikmu. Dan satu hal terakhir, jangan menjadikan wejangan ini sebagai alat untuk menghakimi manusia lain. Jangan selesai mendengarkannya kemudian berkata, "Aku tahu siapa manusia serakah itu. Aku tahu siapa manusia penuh kebencian itu. Aku tahu siapa manusia bodoh itu." Jika demikian, engkau telah kehilangan inti dari wejangan ini. Ketika mendengar tentang keserakahan, carilah keserakahan di dalam dirimu. Ketika mendengar tentang kebencian, carilah kebencian di dalam dirimu. Ketika mendengar tentang kebodohan batin, periksalah kebodohan di dalam dirimu. Sebab manusia yang sibuk membersihkan rumah tetangganya akan lupa bahwa debu telah memenuhi rumahnya sendiri. Maka setiap malam sebelum tidur, tanyakanlah kepada dirimu, hari ini apakah aku memperbesar keserakahan atau rasa cukup? Hari ini apakah aku memperbesar kebencian atau welas asih? Hari ini apakah aku memperbesar kebodohan atau kejernihan? Tidak perlu menjawabnya kepada dunia. Jawablah dengan jujur kepada dirimu sendiri, karena manusia dapat berbohong kepada seluruh dunia dan tetap mendapatkan tepuk tangan. Tetapi tidak ada kebebasan bagi manusia yang terus-menerus berbohong kepada batinnya sendiri. Ingatlah 3 perkara yang menjatuhkan manusia: ketamakan, kebencian, dan kebodohan batin. Dan jagalah 3 jalan yang mengangkat manusia: kebijaksanaan, welas asih, serta kesadaran yang melahirkan penguasaan diri. Apabila engkau jatuh, bangkitlah. Apabila engkau marah, sadarlah. Apabila engkau tamak, belajarlah merasa cukup. Apabila engkau membenci, jangan biarkan kebencian menentukan perbuatanmu. Apabila engkau merasa paling benar, periksalah kembali dirimu. Karena perjalanan terbesar manusia bukan perjalanan menaklukkan dunia. Perjalanan terbesar adalah perjalanan mengenali dan menaklukkan kegelapan di dalam dirinya sendiri. Pergilah, wahai Probo, jangan hanya membawa perkataanku di dalam ingatan, bawalah ia ke dalam perbuatan, sebab satu kebajikan yang benar-benar dilakukan jauh lebih bercahaya daripada 1000 kebajikan yang hanya dibicarakan. Namun Probo, kali ini aku tenang, dan dengarkanlah, karena apa yang selama ini engkau sebut sebagai pusaka Syirul Asror, dalam bahasa ajaran Buddha, aku akan menyebutnya Citta Rasa Ratana, permata rahasia batin, bukan sebagai istilah baku dalam kitab Buddha, melainkan nama perlambang agar engkau memahami makna yang sedang kusampaikan. Ia telah turun ke tengah manusia. Tinggal manusia sendiri yang menentukan mau menerima dan memiliki pusaka itu atau menolaknya. Tetapi dengarkan baik-baik perkataanku, Probo. Jangan memahami memiliki hanya sebagai menggenggam sebuah benda dengan tangan. Sebab seseorang dapat menggenggam benda suci tetapi batinnya tetap dipenuhi keserakahan. Sementara orang lain mungkin tidak membawa apa-apa di tangannya, tetapi hidupnya dipenuhi kebajikan. Maka pusaka yang benar harus mempunyai 2 tempat. Satu berada dalam genggaman, satu lagi hidup dalam perilaku. Jika hanya berada di tangan tetapi tidak mengubah hati, manusia baru memiliki wadahnya. Jika ia membuat manusia semakin jujur, semakin welas asih, semakin mampu mengendalikan dirinya, semakin rendah hati, dan semakin berani membela kebenaran tanpa kebencian, barulah manusia mulai memahami rahasianya. Probo, berbahagialah mereka yang menerima Citta Rasa Ratana, Syirul Asror. Lalu,
menjadikannya pengingat untuk berjalan menuju kebajikan. Mereka lah golongan yang selamat bukan semata-mata karena sebuah benda berada di tangan mereka, melainkan karena mereka bersedia membuka hati kepada kebenaran yang dilambangkannya. Sebab, jangan sampai manusia berkata, "Aku mempunyai pusaka, maka aku pasti selamat." Kemudian ia merendahkan orang lain. Jangan. Jika kepemilikan melahirkan kesombongan, pusaka itu belum membuka rahasianya. Jika kepemilikan melahirkan kebencian, manusia belum memahami pesannya. Jika kepemilikan membuat seseorang merasa dirinya lebih suci daripada manusia lain, ia justru sedang berdiri di depan pintu kesesatan yang sangat halus. Inilah ujian terbesar sebuah pusaka, wahai Propo. Bukan apakah manusia mampu memilikinya, melainkan apakah setelah memilikinya ia mampu tetap rendah hati. Karena kesombongan rohani jauh lebih sulit dikenali daripada kesombongan duniawi. Orang kaya mengetahui bahwa ia membanggakan hartanya. Orang berkuasa mengetahui bahwa ia membanggakan kedudukannya. Tetapi manusia yang merasa dirinya telah memperoleh kebenaran terkadang tidak menyadari bahwa ia sedang membanggakan kesuciannya sendiri. Ia berkata, "Aku golongan yang selamat," lalu menunjuk manusia lain, "Kalian golongan celaka." Pada saat itulah kebenaran yang seharusnya menjadi cahaya berubah menjadi alat kesombongan. Maka berhati-hatilah. Lantas Tuhan, bagaimana dengan mereka yang tidak mau memilikinya? Jika mereka tidak menginginkannya, jangan engkau paksa. Manusia memiliki kehendak. Ada yang menerima setelah sekali mendengar. Ada yang membutuhkan perjalanan panjang. Ada yang menolak karena belum memahami. Ada yang menutup diri karena kesombongan. Ada pula yang memilih jalan kebajikan dengan bentuk yang berbeda. Engkau tidak mengetahui seluruh isi hati mereka. Karena itu, jangan mudah menjatuhkan hukuman terhadap batin seseorang. Tetapi, apabila seseorang telah melihat kebenaran, mengetahui kebajikan, mengetahui bahwa keserakahan menghancurkan dirinya, mengetahui bahwa kebencian membakar batinnya, mengetahui bahwa kebohongan mencelakakan manusia, namun ia sengaja memilih semuanya karena tidak mau melepaskan hawa nafsunya, maka sesungguhnya dialah yang sedang menutup pintu bagi dirinya sendiri. Bukan kebenaran yang meninggalkannya, dialah yang membelakangi kebenaran. Bukan cahaya yang menolak meneranginya, dialah yang memejamkan mata. Pahamilah perbedaannya, wahai Propo. Karena manusia sering berkata, "Mengapa aku berada dalam kegelapan?" Padahal tangannya sendiri yang menutup matanya. Kemudian ia menyalahkan matahari. Sekarang, dengarkanlah perkara yang lebih dalam. Sirul Asror adalah rahasia dari segala rahasia dalam bahasa kisahmu. Tetapi, apakah rahasia tertinggi itu? Bukan kemampuan membuat manusia lain tunduk, bukan kekayaan, bukan kekuatan, bukan pula kemampuan membuat namamu dikenal dunia. Rahasia terbesar adalah ketika manusia akhirnya mengetahui siapa yang sebenarnya harus ia taklukkan. Dan jawabannya adalah dirinya sendiri. Jika engkau mampu mengalahkan 1000 lawan, tetapi tidak mampu mengalahkan satu kemarahan, engkau belum tenang. Jika engkau mampu mengumpulkan 1000 harta tetapi tidak mampu berkata cukup, engkau masih miskin. Jika 1000 manusia memujimu, tetapi satu hinaan membuatmu kehilangan kedamaian, berarti engkau masih menjadi budak penilaian manusia. Dan jika engkau membawa pusaka yang paling mulia sekalipun, tetapi menggunakannya untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain, maka benda mulia itu berada di tangan yang belum memahami kemuliaannya. Karena itu aku mengatakan, berbahagialah orang yang memiliki Sirul Asror dan memahami amanahnya. Berbahagialah manusia yang menjadikannya pengingat untuk menjaga perkataan. Berbahagialah manusia yang dengannya semakin mencintai kebajikan. Berbahagialah manusia yang semakin kuat tetapi semakin lembut kepada yang lemah. Berbahagialah manusia yang semakin tinggi pengetahuannya tetapi semakin rendah hatinya.
Itulah golongan yang selamat dari 3 jurang yang tadi kubicarakan kepadamu. Ketamakan, kebencian, dan kebodohan batin. Wahai Probo, jangan engkau sebarkan pusaka ini dengan ancaman. Jangan berkata, jika tidak mengambilnya, kalian pasti celaka. Katakanlah, inilah amanah, lihatlah maknanya, renungkanlah. Jika engkau menerimanya, jagalah dengan kebajikan. Sebab kebenaran yang membutuhkan ketakutan agar dipercaya akan mudah berubah menjadi alat kekuasaan. Sedangkan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sungguh percaya tidak takut diperiksa. Biarkan manusia bertanya, biarkan manusia merenung, biarkan manusia memilih dengan kesadarannya. Karena orang yang menerima sesuatu karena takut belum tentu mencintainya. Tetapi orang yang menerima setelah memahami akan menjaganya bahkan ketika tidak seorang pun melihatnya. Dan kepadamu, Probo, aku memberikan peringatan yang lebih keras daripada kepada mereka. Semakin besar amanah yang engkau bawa, semakin kecil hakmu untuk menjadi sombong. Jangan berkata, aku pembawa Sirul Asrar, maka aku lebih tinggi. Katakan, karena aku membawa amanah besar, maka tanggung jawabku lebih berat. Jangan meminta manusia bersujud kepada pembawanya. Ajarkan mereka menghormati kebenaran yang dibawanya. Jangan menjadikan pusaka sebagai alasan manusia bergantung kepadamu. Ajarkan manusia berdiri dengan kebajikannya sendiri. Sebab guru yang baik tidak menciptakan 1000 pengikut yang bergantung kepadanya. Guru yang baik melahirkan 1000 manusia yang mampu menjaga nuraninya ketika gurunya sudah tidak berada di hadapan mereka. Kelak, Probo, mungkin manusia akan memperdebatkan Sirul Asrar. Ada yang mempercayainya, ada yang meragukannya, ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Jangan habiskan umurmu memaksa seluruh dunia mempunyai pandangan yang sama. Lihatlah buahnya. Jika seseorang mengaku memilikinya tetapi masih menipu manusia, tegurlah. Jika seseorang mengaku memilikinya tetapi menggunakan nama pusaka untuk menakut-nakuti orang miskin, hentikanlah. Jika seseorang mengaku memilikinya tetapi menjadikannya alasan untuk memperkaya diri dengan memperdaya manusia, katakan dengan tegas bahwa ia telah meninggalkan makna pusaka tersebut. Karena kesucian tidak pernah menjadi izin untuk menipu. Kebenaran tidak membutuhkan kebohongan untuk mempertahankan dirinya. Dan benda yang disebut suci tidak boleh dijadikan alat memperbudak ketakutan manusia. Tapi, jika setelah menerima Sirul Asrar, seseorang menjadi lebih jujur, lebih dermawan, lebih tenang, lebih bertanggung jawab, lebih berani mengakui kesalahan, lebih mudah memaafkan, lebih kuat menahan keserakahan, maka katakan, sekarang pusaka itu tidak hanya berada di tanganmu, ia mulai hidup di dalam perbuatanmu. Itulah yang membuatku tenang, Probo. Bukan karena seluruh manusia harus memiliki benda yang sama. Aku tenang karena sebuah jalan telah dibukakan. Sekarang, manusia tinggal memilih. Mereka yang menerimanya, jagalah. Mereka yang belum menerimanya, jangan dihina. Mereka yang bertanya, berilah penjelasan. Mereka yang menolak, jangan dibenci. Dan mereka yang memusuhimu, jangan jadikan kebencian mereka sebagai alasan untuk menjadikan hatimu sama gelapnya. Sebab ujian terakhir seorang pembawa cahaya bukan ketika cahaya itu dipuji. Ujian terakhirnya adalah ketika cahaya itu dihina, tetapi ia tetap tidak berubah menjadi api yang membakar manusia. Sekarang, pergilah wahai Probo, jagalah Sirul Asrar, Cita Rasa Ratana, permata rahasia batin itu. Tetapi lebih daripada menjaga pusakanya, jagalah dirimu ketika membawanya, karena banyak manusia mampu menjaga benda berharga dari pencuri. Namun hanya sedikit manusia mampu menjaga hatinya sendiri dari kesombongan setelah dipercaya membawa sesuatu yang berharga. Dan ingatlah perkataanku ini, Probo. Pusaka boleh berada dalam genggamanmu, tetapi jangan sampai genggaman terhadap pusaka membuat hatimu menggenggam dunia.
Biarkan tanganmu memegang amanah, tetapi biarkan hatimu tetap merdeka. Jika engkau memahami perkara itu, barulah engkau memahami mengapa ia dinamakan Sirrul Asror, rahasia di balik segala rahasia. Baiklah wahai Propo, pertemuanku denganmu cukup sampai di sini. Aku akan kembali. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Apa namanya beliau? Allah Akbar. Teman-teman bisa rasapi sendiri jangan beliau seperti apa nggih. Betul. Kalau teman bertanya siapa beliau, yaitu Siddhartha Gautama, atau memang orang-orang mengenal adalah Buddha ya. Iya. Allahu Akbar. Nama lain dari pusaka Sirrul Asror. Beliau mengenalnya dengan nama yang berbeda. Nah, bagi teman-teman yang mau memaharkan silahkan. Teman-teman terus habisin saja. Oke. Ya, pulang ya. Selamat tinggal dulu. Ya.